Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian yang berbahagia. Kemarin kita sudah membahas mengenai perawatan bibit kelapa sawit yang di pre-nursery, di baby polybag yang kecil-kecil. Kemudian kita jawab, saya ke lapangan untuk menjawab itu. Kali ini pemirsa ada pertanyaan mengenai bibit di main nursery di polybag besar. Jadi kualitas bibit ini akan menentukan juga keberhasilan ke depan kita dalam budidaya kelapa sawit. Bibitnya yang jagur dan sebagainya itu akan menentukan pertumbuhan berikutnya di lapangan, sehingga dia tidak tertekan. Oleh karena itu bibit kita persiapkan secara maksimal supaya mendukung nanti di dalam tanaman TBM, tanaman belum menghasilkan, supaya didapat panen yang paling cepat, yaitu 27 bulan atau 30 bulan. Jadi untuk ini ada pertanyaan mengenai itu tadi, bibit yang di main nursery. Nanti gambarnya akan kita sampaikan di situ. Ini ada dua netizen yang tanya, tapi mirip, tapi kondisi bibitnya berbeda. Kondisi bibitnya berbeda, tapi pertanyaannya hampir sama. Ini yang satu dulu. Siang Pak, bibit kalau umur 4 bulan bercak-bercak daun dan agak kering daunnya, kira-kira kasih obat apa ya Pak? Nah ini nanti gambarnya lihat ya. Jadi gini Pak, ini dari penanya, penyakit yang menyerang bibit kelapa sawit itu ada dua. Nah ini disebabkan oleh jamur tingkat rendah semua, Fungi imperfecti, Detromycetes sebetulnya. Yang paling umum adalah penyakit bercak daun yang disebabkan oleh Curvularia. Kemudian yang kedua itu adalah penyakit antraknos, antraknosa. Kalau dulu ya nyebutnya orang sebutkan Helminthosporium, Drexlera, Melanconium, kan begitu, atau Botryoidiblodia. Jadi apa bedanya antara kedua ini? Ya tentunya penyebabnya berbeda. Kalau dilihat di dalam mikroskop pasti berbeda. Tetapi secara umum itu untuk yang bercak daun namanya aja sudah bercak. Nah, jadi gejalanya dalam bentuk bercak kecil-kecil. Kalau antraknos, yaitu namanya antraknos. Antraknos bisa Bapak Ibu lihat di tanaman cabai. Nah itu di buahnya itu sama gejalanya. Jadi hawar, busuk, agak lebar. Nah, itu dari samping. Busuk kering begitu, kering. Nah, itu bisa dilihat di gambar. Jadi kalau di gambar ini adalah penyakit antraknosa atau antraknos. Kemudian ini juga saya komen di pembibitan ini, kok bibitnya kuning-kuning ya, nampaknya kurang nitrogen gitu secara keseluruhan, kurang N, belum dipupuk ya, nah, kan begitu. Ini dijawab oleh beliau penanya ini, sudah Pak, malah sudah 2 kali dengan pupuk NPK 15-15-64. Nah ini yang dibanyakin masa ini kan harusnya bibit itu masanya vegetatif yang harus dipacu pertumbuhannya, harusnya yang apa namanya dibanyakin nitrogennya ini ya, nantilah kalau sudah gede itu dibanyakin K-nya gitu, karena nanti bilang oleh hara terangkut panen gitu. Jadi untuk mengatasi ini sebenarnya tidak hanya bercak daunnya gitu. Nah, ini saran saya itu adalah satu, lakukan pemupukan dengan urea atau 16-16-16 NPK-nya.
Itu tadi karena yang dibutuhkan banyak kan nitrogennya. Itu untuk waktunya kapan ya sesuai tabel yang ada itu. Setiap 2 minggu, bahkan ada tabel pemupukan di pembibitan. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah tutup dengan tankos atau bahan organik lainnya. Ini tadi karena panas supaya menjaga kelembapan ya, jadi di atas polybag tadi ditutup. Nah, ditutup. Nah, kemudian antraknos disemprot dengan fungisida. Jadi saya sarankan yang diganti, dirotasi begitu. Ini saya sebutkan Amistartops. Kemudian dosis konsentrasinya lihat di tabel. Oke Pak, ini jawabannya. Tapi barusan saya tutup pupuk alami pakai kotoran ayam, dan 2 kami semprot dengan yang sering kami pakai ini. Itu. Ini saya tanya lagi, kotoran ayamnya sudah matang? Jangan-jangan nanti belum matang ya, malah kuning itu tadi. Di gambar tidak nampak. Ini saya kopi ini, tapi nggak saya sebutkan ini fungisidanya. Ini sering dipakai sehingga perlu dirotasi. Itu sudah kebal kira-kira begitu. Karena sudah sering dipakai tulisannya pun dipakai dalam SOP. Kalau nggak SOP itu salah belinya pula ya. Tapi secara teknis di pengendalian penyakit itu justru harus sering dirotasi supaya efeknya berbeda begitu. Dijawab lagi oleh beliau, ini kotoran ayamnya sudah 2 minggu dijemur, kena air baru dikasih ke polybag Pak, bagus sebetulnya ya. Itulah kalau pupuk responnya agak lama sedikit, pupuk organik itu. Jadi itu ini merek yang lama tidak saya perlu lagi ya Pak. Oh ya, namanya diganti-ganti nanti suatu saat. Jadi karena untuk mengatasi bercak daun ini itu sebetulnya ada beberapa bahan aktif yang harus diganti-ganti. Nah, yang mendesak ya urea. Ini kan sebetulnya yang mendesak itu adalah pemberian tadi urea atau NPK 16 atau sama fungisida yang sudah diganti tadi. Nah gitu. Ini masih di batas urea sudah sebulan yang lalu, tapi kan efeknya belum nampak gitu. Gitu. Jadi ini Pak minta foto fungisida yang ini cari sendiri, tanya di toko pertanian ya. Ya jangan semua tanya ke saya, itu kan saya bukan pedagang itu, tinggal tanya aja ya. Oke, gitu yang pertama. Yang kedua ini mirip dengan pertanyaan Bapak ini tadi, hanya kondisinya itu sama Pak. Maaf, bibit yang ditanyakan ini lebih seger sedikit lah. Ini masih belum puas ini Pak, ini bibit saya ya, ya kurang lebih 3 bulan. Ini kok lambat pertumbuhan perasaan, tapi secara umum sudah hijau. Nah, ini yang saya sarankan. Ini juga hampir sama. Kalau pertama lakukan pemupukan sesuai jadwal terus, jangan sampai meleng ya gitu. Perawatan yang lain tentunya juga dilakukan. Ini sudahlah, ini juga bagus, perawatan gulma. Mungkin yang kurang satu ini, yang kurang satu sama seperti yang saya sarankan tadi. Untuk menjaga kelembaban, untuk menjaga bagus tanahnya, itu dikasih bahan organik. Contohnya tankos yang sudah dilepas-lepas kemudian ditaruh di situ sebagai mulsa. Sebagai mulsa. Ini selain menjaga kelembapan, menjaga yang lain-lain supaya pemupukan juga lebih efektif, tidak banyak yang terbuang, menguap gitu. Nah, ini perawatannya. Jadi memang jangan buru-buru dilihat kok belum pertama, ya sabar, nanti setelah pecah daun. Nah, setelah pecah daun itu pertumbuhannya cepat. Nah, gitu.
Ini yang harus diperhatikan. Tolong selain pemupukan dan apa yang saya sarankan tadi ya harus ini dilihat nanti penyiramannya dan sebagainya. Oke pemirsa, ini saja dulu pertanyaan mengenai perawatan pembibitan di MN. Nah, ini foto-fotonya nanti saya tampilkan di video ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.